Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Bella Monica dengan NIM 200603110061. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus tentang madu peternakan lebah samsi madu dengan pendekatan studi lapangan dan literatur. Untuk deskripsi produk, peternakan lebah samsi madu ini memproduksi madu murni dengan berbagai jenis varian yang memiliki manfaat yang berbeda-beda. Misalnya madu bunga mangga yang bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit mah, liver, alergi, dan menstruasi yang tidak lancar. Madu bunga randu bermanfaat sebagai penetralisir zat kimia pada tubuh dan menyembuhkan sariawan, demam, batuk, asma, dan yang lainnya. Lalu untuk madu bunga durian bermanfaat untuk menyembuhkan tekanan darah rendah dan sebagai penambah stamina. Madu bunga kopi bermanfaat untuk menyembuhkan bronkitis dan memperlancar ASI. Madu bunga kaliandra bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengandung protein tinggi, dan meningkatkan vitalitas. Madu bunga duet dan kangkung bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol, hipertensi, stroke, dan insomnia. Madu bunga kelengkeng bermanfaat untuk kesehatan kulit, peredaran darah yang kurang lancar, pendetok tubuh, dan meringankan kerja ginjal dan hepatitis. Untuk madu bunga sono bermanfaat untuk mengobati sariawan, demam, tukak lambung, tipes, dan sebagai penetralisir racun. Madu bunga rambutan bermanfaat untuk mengobati sariawan, mah, liver, anemia, penambah nafsu makan, dan memperbaiki daya tahan tubuh. Madu samsi ini dikemas dengan berbagai jenis ukuran, mulai dari 150 ml hingga 1 liter. Madu dikemas dalam botol, kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan diberi label. Untuk deskripsi perusahaan, peternakan lebah samsi madu ini merupakan industri rumah tangga yang terdiri sejak tahun 1982. Industri ini menghasilkan produk dengan berbagai varian jenis madu. Industri ini terletak di daerah gunung dan tepatnya di atas hutan, yaitu di Dusun Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Berdirinya industri ini bermula dari hobi Bapak Samsiran yang suka berternak lebah. Kemudian bapak tersebut menekuni dan mengembangbiakkan lebah hingga pada akhirnya beliau memproduksi madu dari hasil ternak lebahnya. Pada tahun 1992, Pak Samsiran mendapat pelatihan lebah nasional di Jakarta, dan sepulang dari pelatihan tersebut beliau membeli lebah dan lebah kemudian diternak, dan seiring berjalannya waktu permintaan semakin meningkat sehingga Pak Samsi membuka industri ini. Industri rumah tangga ini yang peternakan lebah samsi madu diketuai oleh Bapak Samsiran dan Bapak Lutfi sebagai manajer area sekaligus supervisor, dan terdapat 6 anggota lainnya yang dapat membantu proses peternakan lebah hingga menghasilkan madu murni siap dijual ke seluruh Indonesia. Untuk fasilitas, peternakan lebah samsi madu belum memiliki fasilitas khusus seperti kartu asuransi kesehatan dan perumahan karyawan karena industri ini masih industri yang kecil, belum industri yang besar. Lalu ini ada sertifikasi perusahaan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk samsi madu. Sertifikasi ini berlaku pada tahun 2004 hingga 2024. Kemudian ada persiapan praproduksi, yakni mempersiapkan alat dan bahan alat yang dipersiapkan, yaitu ada masker, pakaian pekerja, sarung tangan, pengasap, penyekat ratu, sangkar, sapu, sikat, tempat makan, pondamen sarang, botol, sirer, ekstraktor, pisau, corong, jirigen, saringan, kayu, alat-alat kecil, dan peralatan berternak lainnya. Kemudian bahan baku yang digunakan yaitu lebah unggulan yang berjenis Apis mellifera. Kenapa dipilih lebah ini? Karena memiliki kantung abdomen atau kantung madu yang lebih besar sehingga menghasilkan madu yang lebih banyak. Kemudian pada proses produksi adapun teknik-tekniknya, yang pertama yaitu pembuatan kotak sarang. Kotak sarang dibuat dengan ukuran 50 x 40 x 40 cm yang terbuat dari kayu. Kemudian ada pembuatan pondasi sarang yang dari bahan plastisin yang direbus, kemudian disaring dan dibuat lembaran-lembaran, lalu dicetak, selanjutnya disorder dan direkatkan pada bingkai. Kemudian dimasukkan ke kotak ternak yang telah diisi lebah kurang lebih 1 minggu, sehingga kotak tersebut akan dibangun sisiran oleh lebah. Kemudian pada proses pembibitan yang pertama mempersiapkan sel ratu beberapa baris yang kemudian dimasuki oleh royal jelly dan larva pekerja, yang kemudian sel ratu dipasang di bingkai lalu dimasukkan ke kotak. Kemudian dilakukan controlling pada hari ke-4 dan hari ke-10. Kemudian apabila sel ratu ujungnya sudah terlihat coklat, maka segera dipindahkan ke kotak yang tanpa ratu. Selanjutnya pada hari ke-12 ratu lebah yang baru akan lahir. Dan untuk
teknik selanjutnya yaitu penggantian ratu baru. Penggantian ratu baru dilakukan setahun sekali dan maksimal 2 tahun sekali. Sedangkan penggandaan ratu baru itu bisa dilakukan pada saat proses pembibitan. Adapun sistem controlling. Sistem ini berfungsi untuk memeriksa agar tidak ada hama. Kemudian untuk pemeriksaan pakan, pemeriksaan kondisi ratu lebah, pemeriksaan susuran, sisiran, dan pemeriksaan kandungan madu. Dan untuk cara pemanenan yang pertama, menjinakkan lebah dengan cara pengasapan agar lebah tidak agresif. Selanjutnya, sarang lebah yang berisi madu dibersihkan dan kemudian dibawa ke ekstraktor untuk diambil madunya. Kemudian sarang lebah yang kosong dimasukkan ke kotak semula, dan untuk proses selanjutnya yaitu menyaring madu dan dimasukkan ke dalam jirigen. Lalu ada grafting, yaitu membuat ratu baru. Lalu selanjutnya memanen biopolen, dan yang terakhir yaitu membawa pulang madu murni yang telah dikemas. Selanjutnya yaitu proses setelah produksi. Madu murni yang telah diproses kemudian dimasukkan ke dalam botol yang telah diberi label sesuai dengan varian jenis madunya, lalu ditutup dan disilar agar aman dan tidak terkontaminasi oleh bakteri, kemudian didistribusikan ke seluruh Indonesia. Info tambahan, peternakan lebah samsi madu memiliki berbagai manfaat di misalnya bidang kesehatan, perkebunan, perekonomian, dan perindustrian. Pengembalakan lebah menggunakan sistem tradisional, semi-tradisional, dan sistem modern. Ketiga sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun beberapa daerah penghasil pakan lebah antara lain Jombang, Madura, Nganjuk, Madiun, Mojokerto, Malang, dan daerah lainnya. Kemudian untuk pengembalakan lebah dihasilkan nektar, madu cair, bipolen, royal jelly, dan propolis. Untuk mendapatkan keempat hasilnya diperlukan dengan cara yang berbeda-beda. Dan untuk kualitas madu sudah bagus karena sudah teruji klinis di laboratorium dan sudah dibandingkan dengan standar madu internasional. Kemudian pada proses penjualan madu, harga madu dibanderol mulai dari harga 30.000 hingga harga 150.000 tergantung dengan ukuran botolnya. Lalu untuk komentar penulis, menurut pendapat saya, teori yang sudah saya pelajari di perkuliahan sudah diterapkan beberapa di industri tersebut, dan peternakan lebah samsi madu ini merupakan industri rumah tangga yang telah mengembalakan lebah dan memproduksi madu murni. Madu yang dihasilkan juga berbagai varian jenis, dan madu itu asli murni dan tidak ada tambahan zat adiktif maupun bahan-bahan yang lain. Dan lebah yang digunakan yaitu madu berjenis Apis mellifera karena lebah tersebut sangat baik dan unggul. Kemudian untuk kualitas produk madu sudah sangat bagus sehingga semakin lama permintaan konsumen itu semakin tinggi. Dan ini adalah foto saya bersama pemilik peternakan lebah samsi madu saat melakukan observasi. Beliau adalah Bapak Samsiran, dan ini adalah beberapa dokumentasi saya saat melakukan observasi di lapangan. Di situ ada kotak madu, alat ekstraktor, dan ini ada lebah Apis mellifera. Lalu di sini ada penyaringan madu, dan yang sebelah kanan ada madu yang sudah siap didistribusikan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.